Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu untuk belajar, yaitu belajar pelajaran SKI. SKI itu kepanjangan dari Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, kita nanti akan belajar yaitu tentang sejarahnya Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam. Nah, sesuai judul dari materi yang sudah Pak Wai buat itu, nanti kita akan belajar atau materi pokok yang akan kita pelajari yaitu tentang yang pertama keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berperangan, yang ketiga yaitu meneladani keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari kata perwira, itu arti perwira. Yang dimaksud perwira atau sikap perwira itu adalah sikap pahlawan. Arti secara yang mudah kita pahami, perwira itu adalah pahlawan atau sifat sikap kesatria. Sikap kesatria atau sikap pahlawan ini harus dimiliki oleh setiap manusia ya. Setiap manusia dalam apa? Kalau di dalam negara kita ya, sikap kesatria itu bisa kita wujudkan dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara. Para pejuang kita dulu, para pahlawan kita dulu itu dengan gagah berani berjuang mempertahankan dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka mencontoh perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mempertahankan negara Indonesia. Dari apa? Dari serangan musuh. Musuhnya siapa dulu Indonesia? Musuhnya itu Belanda, Jepang, Inggris. Nah, itu misalkan kita ini belum merdeka, maka belum tentu kita ini bebas dalam hal beribadah. Mungkin kita akan dibatasi terus oleh para penjajah untuk melaksanakan ibadah, baik sholat, belajar, atau mencari ilmu, kita akan dibatasi oleh para penjajah. Maka para pejuang dulu, para pejuang atau pahlawan kita dulu, banyak pahlawan kita itu, dari Jenderal Sudirman, Soekarno-Hatta, proklamasikan kemerdekaan Indonesia, terus pejuang-pejuang pada zaman kerajaan dulu seperti Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung, terus Sultan Hasanuddin, dan masih banyak lagi ya. Mereka berjuang untuk membebaskan kita dari cengkraman penjajah supaya rakyat Indonesia ini bisa bebas dalam hal apapun, dalam hal belajar, dalam hal beribadah. Nah, dulu pada saat penjajahan rakyat kita itu nggak bebas, makan saja dibatasi, apalagi untuk menuntut ilmu. Jadi kalian harus banyak bersyukur ya, karena para pahlawan kita itu sudah membebaskan kita dari, atau sudah berusaha untuk membebaskan dari cengkraman penjajah. Tentunya tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke Rasulullah. Jadi sikap perwira ini dimiliki oleh Nabi kita. Nabi kita ini pahlawan dunia. Dalam hal perjuangan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah ini dulu ya, diawali
Nabi Muhammad itu berjuangnya di kota Madinah. Jadi awal mulanya itu di sana Nabi Muhammad itu membina masyarakat Madinah sehingga kehidupan masyarakat sana itu semakin membaik. Sehingga Madinah itu menjadi kota yang maju. Nah, kaum kafir itu yang gimana? Kaum kafir itu kaum yang tidak mau menyembah Allah, atau kaum yang tidak mau ikut pada ajaran Rasulullah. Jadi kaum kafir ini merasa khawatir dan mereka ini tidak ingin Madinah ini berkembang, maju. Lalu mereka merencanakan akan melakukan penyerangan ke kota Madinah. Menghadapi rencana itu, Rasulullah segera bertindak. Nah, ini untuk yang pertama, ini ya, Rasulullah mempunyai sikap pemberani ya. Sikap pemberani itu sama kayak sikap ksatria. Jadi sikap berjuang dengan gagah berani dan pantang menyerah. Perwiraan Rasulullah yang kedua, yaitu Rasulullah itu mempunyai sifat melindungi umatnya. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika orang kafir itu berencana untuk menghancurkan kota Madinah, maka Rasulullah itu segera membentuk tentara, dan tentara itu dibentuk bukan untuk menghancurkan musuh, tapi dibentuk untuk mempertahankan diri. Karena dalam ajaran Islam itu tidak boleh memerangi musuh sebelum kita diperangi ya. Jadi sifatnya tidak menindas dulu, dan sifatnya ini pasukan ini untuk bertahan diri ini sebagai wujud ikhtiar. Terus yang ketiga, Rasulullah ini pandai dalam mengatur siasat perang. Walaupun pandai, sifat yang harus kita contoh ini, walaupun pandai, Rasulullah ini masih bermusyawarah, masih mau bermusyawarah kepada para sahabatnya dan mau menerima saran dan pendapat para sahabatnya. Nah, ini sifat yang harus kita contoh. Walaupun kita ini sebenarnya kita ini pandai dalam hal apa gitu, tapi jika ada teman kita, saudara kita, atau siapapun memberikan saran atau memberikan masukan kepada kita, maka kita tidak boleh egois itu tidak boleh berpikir kalau kita ini lebih hebat dari mereka gitu. Jadi harus tetap diterima sarannya. Nah, Rasulullah ini diterima dan bahkan dimasukkan, misalkan punya ada masukan saran dari sahabatnya, maka saran ini digunakan. Seperti itu ya. Sekarang lanjut, yaitu keperwiraan Rasulullah dalam perperangan. Ini jadi zaman dulu itu untuk memperjuangkan agama Islam itu ternyata sangat banyak sekali musuhnya. Contohnya ini adalah kaum kafir Quraisy. Dia berusaha untuk menghambat perkembangan agama Islam dan memusuhi Nabi Muhammad. Maka pada zaman dulu orang Islam itu sering diserang oleh pasukan kafir, maka wajib bagi orang Islam itu untuk mempertahankan agamanya. Sekarang Pak Wahyu akan menceritakan 3 perang besar yang banyak peperangannya, tapi ini hanya 3 saja. 3 saja ini dipahami, banyak sekali hikmah nanti yang dapat kalian ambil dari cerita ini. Yang pertama adalah Perang Badar. Mengapa disebut Perang Badar? Mengapa? Karena Perang Badar itu terjadi di Desa Badar, yaitu sebuah desa yang letaknya itu antara Makkah dan Madinah.
Perang ini terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Jadi seperti sama kayak bukumu itu ya, terjadi tanggal 17 Ramadan. Peperangan ini terjadi. Berapa kekuatan pasukan Islam saat itu? Karena ini perang yang pertama, kaum muslimin itu atau umat Islam itu saat itu hanya berjumlah 314 orang saat itu ya. Jadi sedangkan orang kafir atau orang yang memusuhi agama Islam itu jumlahnya itu 1000 orang saat itu, pasukan orang kafir, dan persenjataannya lebih lengkap daripada orang Islam pada saat itu. Nah, terus dengan melihat keadaan seperti itu, Rasulullah punya strategi. Strateginya apa pada perang Badar? Yaitu Rasulullah menguasai penampungan air yang ada di tempatnya itu di antara kedua kota itu ya. Penampungan air itu sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak, baik pihak dari orang Muslim ataupun dari pihak orang kafir. Sehingga orang kafir juga berusaha untuk menghancurkan kolam itu biar sama-sama tidak dapat. Tetapi pasukan Islam berhasil menggagalkan usaha orang kafir itu. Ya, berhasil digagalkan. Siapa yang ingin menghancurkan kolam itu bernama Aswad bin Asad. Lalu digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, sehingga Aswad pun tewas saat itu. Setelah penampungan air itu dikuasai orang-orang Islam, ya bagaimana orang Islam itu bisa menang terhadap perang itu? Jadi perang itu diawali dengan perang tanding terlebih dahulu. Perang tanding itu perang satu persatu. Jadi sebelum terjadi perang secara bersamaan, siapa yang diwakili, siapa yang mewakili dari orang Islam, yaitu yang pertama dari kaum muslimin diwakili oleh Ubaidah bin Haris, Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Sedangkan pihak Quraisy itu ada 3 orang juga, yaitu Utbah, Saibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid Utbah. Mereka saling berperang, perang tanding satu persatu. Nah, setelah terjadi perang tanding, ternyata dimenangkan, ketiga-tiganya itu dimenangkan oleh orang Islam, sehingga terjadilah perang terbuka, yaitu perang yang terjadi secara massal. Kedua pasukan saling menyerang, sehingga banyak orang Muslim yang terbunuh juga saat itu. Kurang lebih itu ada 14 orang yang meninggal sebagai syuhada. Kemudian yang terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kaum muslimin. Menolongnya bagaimana? Menolongnya ya tidak tahu Allah menolongnya gimana. Tetapi secara nalar pasukan muslim itu jelas tidak akan mungkin menang karena jumlahnya yang sangat sedikit. Kekuatannya kan tidak imbang, 1000 melawan 314. Itu kan tidak imbang. Tapi karena kekuatan imannya yang sangat kuat dari 314 orang itu dan keikhlasannya, karena keikhlasan bagaimana? Keikhlasan meninggalkan apapun yang disenangi. Kalau perang kan berarti kan meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda, hanya satu yang dipegang, yaitu mempertahankan agama Islam saat itu. Nah, akhirnya Allah memberi kekuatan kepada kaum muslimin untuk memenangkan perang ini. Nah, coba ini perang Badar, ini perang yang sangat terkenal ya. Sekarang berikutnya, awal lanjutkan. Perperangan yang kedua yang harus kalian pahami adalah perang Uhud. Nah,
ini di gambar sudah ada, itu ada gambar Bukit Uhud. Tapi pada zaman sekarang, kalau zaman dulu ya beda, nggak ada bisnya, nggak ada orang yang jalan-jalan kayak gini. Masuk zaman dulu ada bis, jalan raya kayak gini nggak ada. Jadi zaman dulu lebih alami lagi. Ini kan padang pasir ini. Perang Uhud ini terjadi di Bukit Uhud pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Peperangan karena perangnya itu terjadi di sekitar Gunung Uhud, maka perangnya disebut perang Uhud. Perang ini terjadi karena kaum Quraisy itu ingin membalas kekalahan saat perang Badar sebelumnya. Nah, ini ingin balas dendam. Tapi orang Islam tidak mau sebenarnya balas dendam. Tapi karena orang Quraisy menyerang duluan, maka umat Islam juga harus menunjukkan kekuatannya, juga harus berani membela agamanya. Berapa kekuatan orang Islam saat itu? Kekuatannya juga sangat jauh perbedaannya ya. Saat itu orang Islam itu kekuatannya hanya 700 orang, sedangkan orang kafir saat itu jumlahnya 1000. Jumlahnya ada 3000 orang. Jadi 700 melawan 3000. Awalnya jumlahnya orang Islam itu awalnya ada 1000, tetapi ada 300 orang yang berkhianat atau istilahnya melarikan diri karena takut mati ya. Jadi 300 orang itu meninggalkan Rasulullah, jadi tinggal 700 orang. Nah, pada perang ini menang atau kalah, Pak? Awalnya menang, tapi kemudian kalah karena ada sifat yang harus ada hikmah nanti ya, yang harus kita tidak boleh contoh. Sifat apa itu? Yaitu sifat serakah. Sifat serakah. Ceritanya bagaimana ya? Kita lanjutkan. Jadi Rasulullah ini punya strategi, dari 700 orang itu 50 orang pasukan pemanah. Jadi ada pasukan khusus pemanah yang ahli dalam hal memanah. Itu ditempatkan di di puncak Gunung Uhud ya. Di puncak Gunung Uhud. Lalu mereka dipesan oleh Nabi Muhammad itu dipesan, apapun yang terjadi, baik menang ataupun kalah, kalian pasukan pemanah ini tidak boleh meninggalkan tempat, harus di tempat masing-masing. Nah, itu perintahnya Rasulullah seperti itu. Terus bagaimana kejadian perperangannya? Semula pasukan Islam itu berhasil mengalahkan pasukan kafir. Mereka dibuat kocar-kacir pasukannya, lari tunggang langgang kemana-mana, meninggalkan arena perang. Lalu pasukan Muslim ini mengira musuh telah kalah karena sudah berlarian, sehingga pasukan pemanah yang ada di atas gunung itu ikut turun kemana? Ikut turun untuk mengambil harta rampasan perang. Padahal tadi di awal pasukan pemanah itu sudah dipesan oleh Rasulullah untuk apa? Untuk tetap di tempat apapun yang terjadi. Tapi ternyata yang terjadi, mereka tidak memperdulikan saat itu, mungkin lupa atau bagaimana. Mereka sebagian itu ada yang sebagian besar semua turun gunung dan mengambil harta rampasan perang. Mereka
lupa pesan Rasulullah untuk tinggal di tempat. Akhirnya pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan itu. Seharusnya itu pasukan pemanah itu bisa menghalau pasukannya Khalid, tapi karena pada turun, sehingga itu kesempatan yang bagus bagi Khalid untuk memimpin pasukan kafir untuk menyerang pasukan Islam. Nah ini sifat yang harus kita hindari ya. Jadi sifat yang pertama tadi, tidak mengindahkan perintah pemimpin. Pemimpin itu kalau di rumahmu itu pemimpin itu orang tuamu ya, sebagai pemimpin di rumahmu, baik ayah ataupun ibu. Kalau kamu tidak mengindahkan perintah orang tua, tentunya perintah yang baik yang tidak melanggar agama, maka nanti yang terjadi adalah musibah ya. Sama kayak yang dialami oleh pasukan pada perang Uhud ini. Jadi yang pertama, tidak taat pada perintahnya Nabi Muhammad. Kita juga nek nggak taat pada perintahnya Rasulullah, kita ya akan nanti dapat musibah nanti. Musibahnya apa ya nggak tahu. Yang tahu kan cuma Allah. Perintahnya Rasulullah kan banyak. Yang paling kecil aja yang sering kalian langgar, makan. Makan itu mesti kamu itu mesti lupa berdoa, itu yang pertama. Padahal doanya itu ya Pak panjang sekali Pak doanya. Ya kalau panjang itu ya yang singkat saja, kalau nggak mau yang panjang. Kalau panjang kan berarti pahalanya kan lebih banyak. Yang singkat bagaimana Pak? Ya cukup Bismillahirrahmanirrahim, sudah makan aman. Terus minum itu Rasulullah itu mencontohkan minum itu sambil berdiri, berlari atau duduk. Sudah tahu mestinya sambil duduk. Kalian sering melanggar. Pak Wahyu sering jumpa kalian itu makan minum itu sambil jalan atau sambil berdiri. Nah itu padahal dicontohkan Rasulullah loh, makan sambil duduk, minum duduk itu. Nah, sama saja perintahnya. Walaupun tidak diperintahkan secara langsung, tapi kita wajib atau disunahkan untuk meneladani sifatnya. Terus yang harus kita petik selain itu apa? Yaitu sifat serakah. Jadi ketika banyak sekali harta rampasan perang yang bergelimpangan di gurun pasir, di padang pasir saat itu ya, maka muncullah sifat serakah beberapa orang untuk ngambilin itu biar nanti biar dapat, takut nggak kebagian. Nah itu kalian harus gimana? Sifat ini nggak baik, harus dihilangkan. Terus ada lagi yang ketiga, itu sifat munafik. Munafiknya siapa? Munafiknya tentara yang mundur, 300 orang yang melarikan diri. Seharusnya kan 1000 tadi jumlahnya, tapi ada 300 orang yang mundur, tidak mau ikut perang. Ini berarti mempunyai sifat munafik. Ini harus kita tidak boleh contoh. Padahal nanti jelas Rasulullah itu orang yang bijaksana sekali ya. Jadi selalu memperhatikan atau peduli terhadap pasukannya. Jadi nanti misal itu kan nanti ya mesti dapat bagian, kenapa harus turun gunung. Terus yang terakhir yaitu perang Khandaq atau perang Ahzab, atau juga disebut perang parit. Khandaq itu artinya parit ya. Karena disebut parit karena di dalam peperangan ini pasukan Islam itu punya strategi, yaitu membuat parit. Paritnya
Jangan kalian bayangkan itu parit di depan rumahmu yang cuma kedalamannya 10 cm itu. Paritnya itu sangat besar ya, sama kayak contoh ini, ilustrasi ini. Paritnya itu lah, kalian bisa lihat itu orang kalau mau naik parit itu harus pakai tangga baru sampai ke atas. Nah ini strategi umat Islam saat itu yang dibuat, yaitu bikin parit yang lebar kayak gini. Terus Pak Wayu lanjutkan. Selain itu, perang Khandaq juga disebut juga perang Ahzab karena apa? Karena kafir Quraisy ini tidak sendirian. Dia tentaranya gabungan dari banyak suku saat itu. Jadi jumlahnya sangat banyak. Berapa Pak jumlahnya? Jumlahnya ini untuk kaum Islam, kaum muslimin ini jumlahnya 3.000 orang saat itu. Loh banyak loh Pak, 3.000. Enggak, lah wong kaum kafirnya jumlahnya 10.000. Nah, lebih banyak lagi. Terus menang atau kalah? Dalam perang ini kaum muslimin memenangkan. Selain karena strateginya itu bikin parit, ternyata Allah itu menolong langsung kaum muslimin saat itu. Karena orang yang membela agama Islam dengan penuh keikhlasan, maka akan ditolong oleh Allah. Nah, Allah menolongnya seperti apa? Jadi ketika itu dalam situasi yang genting, pada waktu perang itu situasi yang genting, Allah menurunkan badai dengan hujan deras dan udara yang sangat dingin, sehingga menyebabkan perkemahan pasukan kafir saat itu hancur lebur porak-poranda. Lalu mereka berlarian dan meninggalkan kota Madinah. Rasulullah membiarkan mereka pergi, padahal itu misalkan selain Rasulullah ya misalkan itu mesti langsung diserang kan sudah hancur lebur, kena badai, pasukannya sudah banyak yang terluka. Itu kesempatan yang bagus sebenarnya untuk menghancurkan kafir Quraisy, tapi Rasulullah membiarkan mereka pergi. Lah ini sifat yang harus kita contoh. Contohnya gimana Pak? Maksudnya jika dalam peperangan seperti itu melihat yang sudah tidak berdaya, maka kita tidak boleh menyakitinya. Artinya kayak gitu. Akhirnya pasukan Islam memperoleh kemenangan tanpa harus berhadapan. Jadi pertama dulu sudah terhalang parit sehingga tidak bisa masuk kota Madinah. Jadi terhalang parit, lalu mereka pasukan kafir berusaha bikin strategi untuk melewati parit itu, tapi Allah menolong dengan menurunkan hujan badai saat itu. Terus berikutnya yaitu meneladani keperwiraan Rasulullah. Apa yang harus kita teladani? Yang pertama, ini kalau kita kan ini nggak perang ya, kita kan damai, merdeka. Maka yang pertama yang kita teladani itu bukan perangnya itu. Yang kita teladani adalah musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini yang pertama. Tadi sudah dicontohkan Rasulullah dalam membela agama Islam, dalam mempertahankan kota Madinah, Rasulullah selalu bermusyawarah dulu pada para sahabatnya. Maka kita harus contoh untuk menyelesaikan masalah, kita harus musyawarah. Karena dalam musyawarah itu banyak sekali nanti masukan-masukan atau saran yang lebih baik daripada yang kita punya. Berikutnya yang kedua, mau menerima saran dan pendapat. Nah ini susah loh ya. Kalau kita sudah punya ide, terus ada yang memberi saran, terus kita menerimanya,
itu susah, maka itu harus dilatih itu menerima saran itu. Dilatih, diterima saran dari orang lain itu penting. Yang ketiga, melindungi yang lemah. Nah, jadi kalau ada yang lemah itu bagaimana? Yang lemah itu yang tidak berdaya. Misalkan ada orang jatuh, kamu tolong, itu kan lemah toh, nggak berdaya, wong udah jatuh. Terus ada orang yang tidak mampu, ditolong, dilindungi. Nah, seperti itu contohnya. Yang keempat itu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi tidak mudah menyakitin orang lain, tidak mudah menindas orang lain. Nilai manusia ya, kemanusiaannya itu dijaga. Yang melanggar nilai kemanusiaan itu yang tidak baik. Menyakitin teman itu kan tidak baik, itu kan melanggar nilai kemanusiaan. Kamu kalau disakitin genti kan tidak mau loh. Nah. Yang kelima, berani membela kebenaran ajaran Islam. Nah, ini harus kita contoh. Nabi Muhammad itu mengorbankan seluruhnya, harta, nyawa, waktu, keluarga, hanya untuk apa? Hanya untuk membela agama Islam, sehingga agama Islam itu bisa sampai Indonesia juga. Nah, itu perjuangan Rasulullah ya. Walaupun Rasulullah nggak jalan-jalan ke sini, tapi kan punya murid-murid banyak Nabi Muhammad itu. Nah, muridnya yang mengajarkan di Indonesia. Sepertinya materinya sudah selesai. Oh iya, sudah selesai. Ya, tadi nanti kalau belum paham diulangi lagi videonya. Terus yang paling penting dari pelajaran ini itu adalah hikmahnya, hikmah dari atau teladan-teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, itu intinya yang diambil. Ya, mungkin itu penjelasan dari Pak Wahyu. Nanti ditunggu tugasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.